lagi dan lagi pada episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ketua Umum APCI, Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia, yaitu Bapak Susilo Hartoko. Perkenalkan, nama saya Susilo Hartoko. Kebetulan pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia untuk periode 2023 sampai 2028. Akan berbincang terkait dengan cara budidaya ikan lele yang baik, Pak. Ya. Untuk budidaya berdasarkan CPIB itu seperti apa? Ya, pada prinsipnya kalau kita berbicara CPIB atau DPIB itu memang kita harus berbicara dari hulunya. Dari hulunya itu salah satunya baik itu kaitannya dengan masalah sumber media ya, air terutama itu dari mana? Itu harus steril. Di teman-teman itu lele yang tidak berkualitas itu tidak akan mungkin yakin. Karena apa? Mereka paham dampak daripada ketika tidak menggunakan hal yang baik, daripada kita menggunakan limbah-limbah yang sekarang lagi viral ya Pak ya. Jadi jangan sampai nanti di generalisasi kalau makan lele itu menunjukkan enggak. Dan jangan sampai nanti salah juga memahami kalau pakan pabrikan itu apakah dicampur dengan antibiotik. Saya kira enggak juga. Karena aturan regulasi di KKP itu cukup ketat Pak. Jadi tidak akan mungkin logikanya pabrikan juga akan berspekulasi untuk itu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Fishchat, jumpa lagi bersama kami dalam program Fishchat Podcast BRPI. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Sobat Fishchat dimanapun Anda berada, lagi dan lagi pada episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ketua Umum APCI, Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia, yaitu Bapak Susilo Hartoko. Selamat siang Pak ya. Selamat siang. Ya, monggo selamat datang Pak di BRPI. Terima kasih atas kehadirannya Pak Susilo Hartoko. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan berbincang terkait dengan cara budidaya ikan lele yang baik, Pak. Ya. Namun sebelum kita masuk ke tema utama, silahkan terlebih dahulu memperkenalkan diri, Pak, dan memperkenalkan tentang APCI itu apa. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Susilo Hartoko. Kebetulan pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia untuk periode 2023 sampai 2028. Dan alhamdulillah APCI merupakan salah satu organisasi yang sifatnya volunteer, dan insya Allah kami selalu berkarya buat untuk masyarakat, terutama di dunia perikanan catfish. APCI sendiri sebelumnya bernama Catfish Club Indonesia, yaitu berdiri pada tahun 2009 pada bulan Februari, dan kemudian berubah nama pada tahun 2013 yaitu menjadi Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia. Karena pada prinsipnya kami ini bukan saja mewakili dari teman-teman di budidaya, tapi juga dari pengolahan, industri, jaringan pasar, dan seterusnya. Nah, inilah merupakan salah satu asosiasi yang memiliki kelengkapan struktur ya, mulai dari hulu sampai pada hilir, yaitu mulai dari budidaya, pengolahan ikan, baik itu unit pengolahan ikannya sampai kepada UMKM, sampai kepada pemasaran. Nah, kami ada di situ semua. Nah, alhamdulillah APSI punya tekad, punya semangat bagaimanakah ingin mencerdaskan masyarakat Indonesia, terutama generasi mudanya, generasi yang akan datang, yaitu generasi yang menjadikan cita-cita besar bangsa kita, yaitu generasi emas 2045 yang akan datang. Insya Allah dengan adanya asosiasi ini setidaknya bisa membantu pemerintah untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, supaya masyarakat sehat, kuat dan berkualitas. Wah,
tujuannya mulia Pak ya. Insya Allah. Ya. Baik Pak. Jadi tadi dari hulu ke hilir Pak ya, mulai dari budidayanya sampai dengan pemasaran ya. Ya. Baik Pak. Tentunya dalam perjalanannya APJI menemui tantangan atau kendala mungkin Pak ya, terutama ini kita fokus di budidayanya dulu aja mungkin ya. Bagaimana cara mempertahankan kualitas hasil budidaya ini Pak? Ya tentunya ada banyak ya kendala atau tantangan selama teman-teman khususnya yang ada di budidaya ya, terutama memberikan pemahaman edukasi itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi dengan adanya regulasi CPIB dan CPIB gitu ya. Tapi tentunya kita berusaha semaksimal mungkin ya. Setidaknya ada upaya kita untuk bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman khususnya yang ada di catfish ya, patin dan lele. Nah, salah satu tantangan yang terberat memang teman-teman kita ini ada dua. Yang pertama itu harga pakan yang cukup tinggi, sehingga ini akan berdampak kepada tingkat bagaimanakah teman-teman kita di budidaya itu mencari satu alternatif. Betul. Nah ini yang sebenarnya nanti terkait luas dengan hal-hal lain lah ya, intinya seperti itu. Yang keduanya memang pasar ya. Pasar bukan berarti tidak ada pasar ya, tetapi dengan pasar yang cukup baik itu diharapkan penghasilan atau pendapatan dari teman-teman budidaya juga harus lebih baik ya. Jangan sampai nanti istilahnya kita hanya menjadi istilah kalau bahasa kasarnya itu kuda perasan ya. Jadi permintaan banyak tetapi harga tidak bisa sesuai dengan harapan teman-teman di budidaya. Nah itu mungkin dua tantangan terberat kami, sehingga teman-teman di lapangan banyak yang melakukan satu inovasi-inovasi ya, baik itu teknis budidayanya diperbaiki, kemudian yang keduanya tadi itu pakan-pakan alternatif yang mungkin bisa menjadi solusi juga. Yang ketiganya itu mencari pasar yang bagus ya, yang sesuai dengan harapan, sehingga ketika hasil dari pasca panen itu marginnya itu masih ada lebihnya ya, tidak cukup hanya untuk makan ya, paling tidak bisa untuk membeli hal lain di luar itu kan gitu. Itu harapannya kan seperti itu. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Berarti tadi salah satu alternatifnya adalah mencari inovasi ya, berinovasi lah. Nah, inovasi apa nih Pak? Terutama mensiasati harga pakan yang tinggi ini Pak, yang dilakukan oleh APJI. Iya, tentunya kita tidak akan keluar dari regulasi yang ada ya. Kami dari asosiasi secara berkala terus mengingatkan kepada teman-teman yang ada di jaringan kami ataupun yang di luar jaringan kami. Nah, tentunya bagaimanakah inovasi produk pakan ini bisa menjadikan satu solusi bagi teman-teman di lapangan. Tentunya dengan memberikan edukasi bagaimana membuat pakan yang baik. Nah, ya tentunya dari bahan baku yang baik. Nah, tentunya kan seperti itu ya. Jadi kalaupun misalnya ada yang tidak melakukan hal yang baik, mungkin itu tidak seberapa lah ya. Artinya tidak banyak. Masih banyak orang yang punya kesadaran yang tinggi. Karena apa? Kalau kita menggunakan bahan baku yang tidak baik, otomatis itu akan berpengaruh kepada pasar. Kepercayaan pasar nanti. Kalau misalnya kita istilahnya ya sudah tidak menjadi rahasia umum ya, pakan yang tidak baik itu akhirnya akan membuat image dari masyarakat kita menjadi tidak baik. Nah makanya kalau kami itu jelas sesuai dengan regulasi pakai CPIB, meskipun itu pakan alternatif, tapi pakan alternatifnya yang benar-benar sehat dan berkualitas. Intinya seperti itu. Itu kalau kaitannya dengan masalah inovasi produk dari pakan. Yang kedua, inovasi yang terkait dengan masalah teknis budidaya. Ya, teman-teman ada juga yang menggunakan sistem konvensional, yaitu dengan semi permanen beton, atau dengan sistem bioflok dengan terpal, atau bahkan dengan menggunakan sistem masih tanah murni. Itu inovasi-inovasi itu bisa dilakukan, salah satunya dengan adanya prebiotik. Setidaknya itu kan meminimalisir
ya, meminimalisir apa cost untuk produksi. Ya. Nah, sehingga nanti setidaknya meskipun apakah dikatakan signifikan atau tidak tergantung daripada keilmuan yang teman-teman budidaya miliki. Kalau dia bisa meramu sedemikian, saya kira cost efisiensinya akan lebih besar. Tapi jika keilmuan mereka istilahnya masih terbatas, ya mungkin sesuai dengan apa yang dia lakukan dan dia hasilkan. Itu paling sepadan di situlah. Intinya kita tidak bisa memastikan berseberapa efisiensinya menggunakan inovasi terkait dengan masalah teknis budidayanya, kan itu. Sedemikian juga dengan misalnya kita dengan menggunakan sistem yang para petani ataupun pembudidaya, ya saya sebut di sini budidaya karena memang kita sudah levelnya di grade pengusaha ya, kalau namanya pengusaha. Sepertinya teman-teman akan lebih enak ketika dipanggil para pembudidaya ya, bukan petani lagi. Nah, artinya di sini ketika para pembudidaya itu menggunakan inovasi kaitan dengan masalah teknis budidayanya, saya kira itu juga akan membantu untuk mendongkrak produktivitas sehingga cost-nya bisa ditekan. Nah, apakah dengan sistem tadi itu menggunakan prebiotik atau dengan sistem kolam yang efisiensi seperti apa sehingga ketika nanti kita hitung-hitung di akhirnya itu penyusutannya itu menjadi lebih rendah, kan begitu ya. Sehingga ketika kita berjalan dalam sekian waktu itu break even point-nya itu sudah terpenuhi dalam jangka waktu sekian. Nah, itu saya kira teman-teman budidaya lebih pintar dalam hal ini. Baik Pak, izin Pak, mungkin terkait dengan ini Pak, penggunaan probiotik dan lain sebagainya itu dibolehkan ya dalam CBIB atau harus pakai dosis-dosis tertentu gitu Pak? Ya, sebenarnya kalau probiotik itu kan sifatnya herbal ya, bukan kimia ya. Sehingga ketika berbicara dosis ya tentunya sifatnya fleksibel disesuaikan dengan kondisi air itu sendiri, media yang akan kita gunakan. Seperti itu mungkin Pak. Ya. Lalu gini Pak, bagaimana ketika menggunakan yang kimia Pak? Ya. Itu bagaimana? Oh, itu ada ketentuannya. Oh, ada ketentuannya. Ada ketentuannya itu biasanya ada di CPIB. Saya kira kalau teman-teman di asosiasi, insya Allah sudah pada paham. Apalagi kalau para budidaya dalam skala besar ya, itu tidak main-main. Jadi pasti ada aturan yang memang dia paham di situ. Dan insya Allah dari KKP juga ada pedoman panduan yang terkait dengan masalah penggunaan. Saya kira kalaupun misalnya di produk-produk pabrikan yang menggunakan bahan kimia itu juga ada aturan mainnya. Dan saya kira kami di asosiasi juga menekankan bahwasannya ikuti aturan itu. Jangan sampai keluar dari aturan yang nanti akan berdampak tidak baik bagi kita sendiri. Nah, itu saya kira paham. Teman-teman di budidaya itu insya Allah pada paham di situ. Jadi tentunya kalau kimia pasti ada dampaknya Pak. Betul. Jadi makanya ketika penggunaan kimia pun harus sesuai dosis-dosis tertentu dan itu sudah diatur dalam CBIB. Betul. CBIB ataupun CBIB. Baik. Bisa diceritakan Pak untuk budidaya berdasarkan CBIB itu seperti apa? Ya, pada prinsipnya kalau kita berbicara CBIB ataupun CBIB itu memang kita harus berbicara dari hulunya. Dari hulunya itu salah satunya baik itu kaitannya dengan masalah sumber media ya, air terutama itu dari mana? Itu harus steril. Teman-teman di budidaya itu yakin mereka paham di situ. Makanya tidak mungkin istilahnya kalau lele itu di teman-teman itu lele yang tidak berkualitas itu tidak akan mungkin yakin. Karena apa? Mereka paham dampak daripada ketika tidak menggunakan hal yang baik. Contohnya, air yang kita gunakan adalah benar-benar air yang normal. Tidak air yang bekas limbah pabrikan atau apa, pasti dia bisa memilih dan memilah. Kalaupun misalnya di situ dia budidaya di sekitar pabrik tekstil atau apa, pasti dia akan melakukan satu treatment, baik itu treatment secara konvensional ataupun teknologi lah, istilahnya seperti itu. Tergantung dari kemampuan pembudidaya itu dalam menghitung cost-nya itu, karena nanti kan akan terhitung nanti berapa angka yang dia keluarkan sebanding nggak dengan nanti hasil daripada yang akan dia dapatkan. Nah, salah satunya dari hulunya yaitu media airnya. Yang kedua konstruksi. Konstruksi itu kan nanti terkait dengan masalah percepatan pertumbuhan.
Kan kalau di konsep konsep budidaya itu kan ada namanya pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu cenderung memanjang kalau ikan lele, kalau kita ke atas tinggi. Ada juga perkembangan. Kalau seusia kita ini sudah tidak lagi ada pertumbuhan, tapi perkembangan. Jadi semakin kita tua ini semakin berkembang ke samping, bukan tubuh ke atas. Nah makanya ini anak-anak ini waktunya yang harus kita support dengan pertumbuhan yang baik. Sama halnya dengan ketika kita memberikan istilahnya ruang gerak. Jadi kalau semakin ruang geraknya itu leluasa, cenderung ikan itu nanti akan sehat, kan gitu. Tapi dengan teknologi sekarang dengan adanya namanya bioflok itu kan kenapa bentuknya kok bulat ya? Nah itu salah satunya supaya tidak ada namanya sudut mati yang menyebabkan nanti lele itu bisa leluasa dalam bergerak, sehingga dia ketika kalaupun misalnya kita analogikan kalau orang kecenderungan bergerak itu cenderung sehat daripada orang yang cenderung diam. Sama sebenarnya, makhluk hidup pun sama. Ketika posisi saat ini namanya ikan itu keleluasaan bergerak, itu cenderung dia sehat. Nah, itu salah satu konteks dari aspek konstruksi. Gitu kan. Nah, terus kemudian dari aspek nanti kita masuk kepada teknis budidayanya. Nah, tentunya mulai daripada pakan yang akan kita gunakan itu harus pakan yang sesuai dengan aturan yang ada. Tentunya pakan yang sehat, yang tidak membahayakan ketika nanti dikonsumsi oleh manusia, kan begitu. Terus kemudian ketika nanti sudah masuk kepada bagaimanakah pola budidayanya, nanti mulai dari masalah air harus ditreatment kan gitu, itu masalah pemeliharaan kan itu harus benar-benar kontrol dengan baik ya, sehingga nanti akan menghindari penyakit penumpukan amonia di dalam air kolam itu kan ya, itu kan sangat membahayakan. Nah hal-hal seperti itu diperhatikan di dalam CPIB atau JBIB. Nah sehingga sampai kepada pasca panen itu pun akan diperhatikan bagaimanakah panen yang baik supaya nanti posisinya ikan itu tidak rusak, kan begitu. Yang nanti ketika rusak akan membahayakan ketika kita jual di pasar, itu nanti otomatis akan ada misalnya luka itu nanti terinfeksi dan itu akan menimbulkan satu benih-benih yang penyakit yang tidak baik. Tapi saya kira teman-teman insya Allah sudah clear di masalah itu dan insya Allah bisa diatasi semua itu. Nah itu mungkin. Oke, baik. Gambaran secara umum ini ya, kita berbicara CPIB-nya. Ya, betul. Jadi tadi sudah disampaikan gambaran secara umum Pak ya terkait dengan CPIB. Kemudian kalau lele itu kan apakah ada pakan alternatif Pak untuk lele? Ya, sebenarnya pakan alternatif itu banyak ya Pak ya. Karena lele ini kan termasuk kategori ikan omnivora ya. Segala dimakan ya. Dagingnya juga dimakan. Kalau ada daging ya. Terus kemudian tumbuh-tumbuhan azolla juga mau ya. Terus kemudian serat-serat dari misalnya limbah dalam pengertian limbah positif ya, hasil sampingan ya bahasa kita ini, hasil sampingan daripada padi yaitu sekam halus itu kan bisa ditreatment menjadi pakan, dicampur dengan tepung ikan, kemudian nanti bisa dicampur dengan istilahnya bungkil kedelai dan lain sebagainya. Nah itu nanti di fermentasi itu pun bisa menjadi pakan alternatif yang sehat. Saya kira itu nanti bisa membantu istilahnya efisiensi daripada kos produksi itu sendiri. Nah selain ada juga teman-teman yang mengkombinasikan antara pabrikan dengan alternatif supaya nanti ketemu di angka yang menurut teman-teman budidaya itu angka yang terbaik untuk mereka berkelanjutan ya, usaha yang berkelanjutan. Ada rekomendasi Pak pakan alternatif buat lele ini? Ya kalau pakan alternatif saya kira lebih banyak kita menggunakan pakan-pakan hasil produk sampingan aja Pak, yang sekiranya dari sekitar kita. Misalnya gini, kalau misalnya di daerah luar Pulau Jawa itu kan banyak hasil sampingan dari
kelapa sawit. Ya. Nah, itu juga bisa dijadikan satu campuran. Iya. Ada juga kalau misalnya di Pulau Jawa kebanyakan misalnya dage, bisa dijadikan campuran, tinggal ditambah dengan bahan yang lainnya. Iya. Nah, saya kira itu akan lebih baik daripada kita menggunakan limbah-limbah yang sekarang lagi viral ya Pak ya. Yang sekarang lagi viral ya, istilahnya penggunaan bangkai ayam yang sekarang jadi viral gitu Pak ya. Tapi tentunya sebenarnya kan gini, menurut saya sih kami juga tidak bisa menghakimi bahwasanya itu adalah 100% salah, tetapi mungkin saya hanya bisa memberikan masukan. Kalau sekiranya hasil dari hasil sampingannya berupa limbah ayam tiren ya. Tiren itu kan mati kemarin gitu ya. Dengan pola treatmentnya kemudian direbus, kemudian membunuh untuk bakteri semuanya yang ada di dalam ikan itu, di dalam ayam itu sendiri, ayam tiren itu. Kemudian setelah direbus, ditreatment lagi, apakah perlakuannya dicacah atau seperti apa, kemudian nanti dikasih prebiotik supaya nanti antara bakteri dan positif itu nanti kalau sekiranya ada bakteri negatif itu bisa diperangi. Kalau dalam bahasa mudahnya kita memahami Pak ya, supaya menjadi pakan yang sehat gitu. Terlepas dari masalah kandungan kiamanya, bukan kapasitas kami untuk bisa menjelaskan seperti itu. Tetapi ketika ada teman-teman di lapangan yang ya terus terang aja di luar kami ya, di luar keanggotaan kami asosiasi yang masih melakukan seperti itu, kami menghimbau kalau bisa ya dihindari. Tapi kalau memang bahasanya memaksa ya saya setidaknya saya hanya bisa memberikan masukan cara treatmentnya, setidaknya seperti itu. Setidaknya bisa meminimalisir. Ini saya melihatnya dari aspek tadi adanya penyakit ya. Itu aja intinya Pak. Jadi kita upayakan Pak kita upayakan semaksimal mungkin, sehingga ketika ada bahasa kemarin itu makan lele menyebabkan gagal ginjal, itu saya kira salah besar. Tidak ada itu. Dan saya belum menemukan riset mana itu. Dari mana itu riset. Nah, syukur-syukur kalau ada teman-teman di BRPI ya untuk meriset itu, kami akan samina batokna lah kalau memang itu benar seperti itu ya, kami akan membantu mensosialisasikan kepada teman-teman yang masih melakukan hal seperti itu. Tapi saya kira begini Pak, kami ini kan punya anggota yang budidaya itu kan lebih dari 5.000 ya Pak ya, di skala nasional ini lebih dari 5.000. Dan kalaupun misalnya ada yang melakukan seperti itu di luar kami ya, di luar anggota kami di asosiasi kami, saya kira itu nggak akan berpengaruh nyata terhadap produksi ikan lele yang ada di skala nasional kita ya. Skala nasional kita ini kami kemarin melakukan validasi data dengan pihak KKP di Dirjen Budidaya itu, lele itu kurang lebih tahun 2024 itu setahun itu hampir 1.200.000 lebih ton per tahun. Kalaupun misalnya ada yang menggunakan bahan-bahan tadi itu yang sekiranya menurut kami itu tidak pas lah ya, tidak baik. Nah, saya kira mungkin 0, ya. Jadi jangan sampai nanti di generalisasi kalau makan lele itu menjadi enggak ya. Teman-teman kita para pembudidaya besar-besar itu semuanya kebanyakan hampir 90% itu menggunakan pakan pabrikan. Dan jangan sampai nanti salah juga memahami kalau pakan pabrikan itu apakah dicampur dengan antibiotik. Saya kira enggak juga. Karena aturan regulasi di KKP itu cukup ketat Pak. Jadi tidak akan mungkin logikanya pabrikan juga akan berspekulasi untuk itu gitu kan. Nggak akan mungkin karena dia juga bisnis ya. Jadi nggak akan mungkin dia mencederai bisnisnya sendiri. Mencederai bisnisnya sendiri itu kerugian yang cukup fatal, bunuh diri. Ya mungkin itu ya persepsi kami. Tapi hal seperti ini silahkan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Supaya ini menjadikan satu edukasi yang luar biasa. Sehingga jangan salah dengan makan lele itu benar-benar luar biasa. Kontribusi positifnya untuk tubuh kita gitu ya. Jadi selain kandungan omega 3 itu kan untuk
mencerdaskan otak anak. Selain itu juga kan membantu jantung ya, membuka pembuluh darah ke arah jantung, itu kan sangat bagus sekali. Dan itu saya kira sudah menjadi rahasia umum dan bukan kapasitas saya juga harus menjelaskan secara detail karena memang itu sudah ada ahlinya yang dari dulu sudah mengedukasi seperti itu. Demikian juga dengan istilahnya makan lele itu kan istilahnya membantu juga dengan pembuluh darah, itu membuka, logikanya tensinya juga, tensi darah juga bisa dibantu di situ ya, yang tinggi bisa menjadi lebih rendah lagi, apalagi kalau diterapi dengan pola masak yang sehat, apakah dengan dipepes ataupun dipindang atau seperti apa, itu saya kira akan lebih baik seperti itu. Artinya makan lele aman Pak ya? Aman 100%. Makanya kalau kemarin ada viral di media ya kami mohonlah istilahnya, apalagi untuk Jawa Barat ini kan daerah potensi ya. Jawa Barat itu ada 627 kecamatan, kurang lebih 5.957 desa atau mungkin sampai 5.962 desa dan kelurahan. Setidaknya potensi yang besar ketika pejabat di atasnya itu bisa memberikan edukasi supaya makan lele yang sehat. Bukan menyebabkan makan lele jadi gagal ginjal, itu salah besar. Perlu kami tegaskan kembali. Kami di Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia ini menegaskan bahwasanya dengan makan lele itu akan menjadikan sehat, kuat dan berkualitas. Kalau catfish boleh tahu Pak, kami boleh tahu nih yang menggunakan benih apa kalau ininya? Kalau untuk teman-teman di setiap daerah mungkin beda. Ya. Ada juga kalau misalnya di Jawa Timur lele pare disebutnya. Pare Kediri ya? Ya, pare Kediri. Atau Pasamo juga ada. Terus kemudian ada lele Sanggureng Jawa Barat. Ya. Dan sekarang di Balai ini kan mutiara ya. Kemudian ada juga lele piton dan sebagainya, dan juga lele dumbo. Nah ya pokoknya variatif lah. Jadi senang kita melihatnya, dengan banyaknya varietas ini akan menjadikan satu kompetisi yang bagus ya, karena memang kadang-kala selera para budidaya itu menyesuaikan dengan market. Contohnya kalau untuk di Jawa Barat biasa Sangkuriang karena kepengennya lele itu ada dagingnya, tapi kalau misalnya di Jawa Timur itu yang disebut dengan lele itu ya panjang, jadi tidak kelihatan bulatnya. Nah artinya ini persepsi saja ya, sesuai dengan kebutuhan satu daerah, tapi tentunya di sini tidak akan istilahnya mengurangi daripada kecintaan masyarakat untuk makan ikan lele. Ya, apapun jenisnya, pokoknya namanya lele itu insya Allah akan membuat masyarakat menjadi sehat, kuat dan berkualitas. Ya. Baik, jadi salah satunya lele yang dari kami Pak ya, lele mutiara ya. Ya, lele mutiara itu hasil dari pemuliaan kami dulunya, masih di Balai Riset. Baik Pak, kemudian harapan apa nih Pak yang ingin, atau Bapak sebagai pribadi mungkin sebagai APCL, Ketua Umum APCI juga, harapan Bapak apa ini ya? Harapannya sebenarnya kan kami sangat mendukung sekali ya, bagaimanakah program pemerintah ingin membuat Indonesia Emas tahun 2045 menjadi generasi yang cerdas, kuat dan berkualitas. Tentunya dengan makan lele dan patin. Ya. Kebetulan kami kan produknya unggulannya lele dan patin. Itu yang pertama. Terus selanjutnya kami juga berharap tentunya dengan adanya makan ikan lele ini menjadikan sebuah pola ya. Kami berharap menjadi pola ya. Artinya pola itu setidaknya menjadikan satu motivasi, dorongan, bisa dimakan seminggu minimal lah 2 kali. Seminggu 2 kali minimal ya. Untuk makan catfish ya, apakah itu lele ataupun patin, karena kandungan nutrisinya itu hampir seimbang antara lele dan patin. Daripada kita beli ikan salmon, ya cukup dengan lele. Ikan salmon berapa harganya 1 kilonya? Kalau lele untuk saat ini petani menjual kepada supplier itu sekitar 20.000 sampai 22.
Jadi kalau supplier menjual ke pasar itu rata-rata antara 20 sampai 23. Nanti pasar menjual lagi ke konsumen antara 25 sampai 30. Setiap daerah tidak jauh dari itu. Gitu. Nah, jadi harapannya menjadi pola. Intinya menjadi pola makan yang sehat dengan lele dan juga patin. Harapannya seperti itu, Pak. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya, atas sharing ilmunya. Intinya makan lele tetap sehat. Tetap sehat. Ya. Tetap sehat. Bahkan membantu kesehatan, Pak, ya. Betul, Terutama Pak. Tadi jantung berarti, Pak, ya. Oh iya, salah satunya jantung. Karena kan kandungan omega 3 itu kan bisa untuk memperbesar pembuluh, melancarkan peredaran darah sampai ke jantung, itu kan membantu, Pak, ya. Betul. Itu sangat-sangat bagus sekali itu ya. Makanya ini menjadi satu harapan besar bagi kami mulai dari usia anak-anak sampai usia lansia itu bahkan, ya, Pak, insya Allah itu bisa menjadikan sehat, cerdas, kuat dan berkualitas. Amin, itu. amin. Nah, kami juga berharap yang pertama seperti tadi itu kepada teman-teman para pembudidaya tentunya berbudidayalah yang baik. Tentunya diawali dari media air yang baik, kemudian pakan yang baik, terus kemudian yang keduanya tentunya ini nanti akan bisa membuat masyarakat kita masyarakat yang mencintai akan produk kita kalau kita berbudidayanya baik. Intinya kan seperti itu. Yang keduanya terkait dengan masalah tadi itu dampak daripada makan ikan lele dari bangkai, saya kira itu sekali lagi kami tegaskan itu tidak akan membuat gagal ginjal yang akhirnya nanti akan bisa mengganggu situasi dan kondisi di lapangan, ya, menjadi tidak kondusif. Saya kira itu akan kita hindari terkait dengan masalah pakan yang tidak baik. Nah, tentunya mudah-mudahan aja nanti ya, apalagi kalau namanya karena kemarin viralnya itu di Jawa Barat dan di situ ada Bapak Gubernur atau Pak KDM, ya tentunya pada prinsipnya kami siap untuk bisa membantu masyarakat Jawa Barat bagaimana menjadi masyarakat yang cerdas, sehat dan berkualitas, yaitu tentunya dengan makan konsumsi ikan lele terutama. Jangan khawatir dan jangan takut, kami paham. Kami punya ekspektasi di bidang itu. Jadi tidak perlu mendengarkan informasi dari luar yang memang dia bukan membidangi di bidang itu. Ya, kami sendiri, saya secara pribadi sudah hampir 21 tahun bergerak di bidang khusus perlelean. Jadi insya Allah setidaknya banyak hal-hal yang itu pernah kita alami semua, gitu ya, hal-hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga, kami juga berharap mudah-mudahan aja para pemangku kebijakan, baik itu pemerintahan pusat sampai kepada daerah, bisa membantu kami itu untuk mensosialisasikan betapa pentingnya ketika masyarakat kita itu makan ikan lele. Nah, ini nanti jangan sampai nanti mengeluarkan satu statement yang pilihan bahasanya tidak tepat, yang akhirnya ya karena pemilihan diksi yang tidak tepat itu menimbulkan miskonsepsi yang disalah tafsirkan, apalagi ada pihak-pihak tertentu yang kurang suka dengan hal ini, kemudian akan semakin membuat kita menjadi tidak baik-baik saja. Dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Jadi inti dasarnya kami dari Asosiasi Pengusaha Ikan Kecil Indonesia memohon dan meminta, baik itu di skala pemerintahan pusat sampai pada daerah dan juga kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, yuk kita sama-sama memberikan kesadaran kepada lingkungan kita, keluarga kita, kepada tetangga kita, betapa mulianya hidup sehat. Ibadah juga bisa jadi tenang kalau sehat, kan gitu. Ya sehat lahir batinnya, Pak ya.
kita kalau sehat lahir batin kan mencari nafkah juga bisa lebih Tenang, Pak. tenang dan lebih baik gitu. Intinya seperti itu. Pak. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Susilo Hartoko ya Pak ya atas kehadiran dan atas sharing ilmunya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi begitulah sobat Fishchat. Jadi perbincangan kami dengan Bapak Susilo Hartoko. Beliau adalah Ketua Umum APCI ya, Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia. Intinya tadi beliau sampaikan hendaknya kita berbudidaya ikan dengan baik Ya. dan jangan ragu makan lele itu tetap sehat Pak ya, sehat bagi tubuh kita. Baik sobat Fishchat, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Bisa.